Halo guys, saya Ricardo dari tamclovi.com dan ini adalah video seri tutorial tentang HTML dan CSS yang akhirnya Lady Gaga tidak jadi konser di Indonesia guys. Bagi saya tidak masalah karena kalaupun jadi konsernya tidak di Medan guys. Tapi saya termasuk salah satu dari sekian banyak orang yang tidak menyetujui tindakan ormas anarkis. Well, come on guys, kita sudah berada di tahun 2012 sekarang. Negara lain sudah buat nuklir, sudah buat pesawat, sudah ke bulan bahkan. Sedangkan kita, biarkanlah saya dengan agama saya, kamu dengan agama kamu, dan saatnya kita bicara tentang kemajuan suatu bangsa dengan cara mencerdaskan masyarakatnya. Ya, itu tadi sedikit komentar dari saya guys, dan kita kembali ke laptop. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang padding dan mungkin kamu juga sudah mendapat suatu kesimpulan tentang apa itu padding. Padding adalah jarak antara konten dengan zona atau wilayahnya sendiri. Konten dalam hal ini kita contohkan sebagai teks dari elemen paragraf dan zona atau wilayahnya adalah kotak yang kita munculkan sebagai background color pada elemen paragrafnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang margin. Nanti kita akan mengetahui apa perbedaan margin dengan padding. Saya masih akan memakai elemen paragraf ini sebagai contoh dalam penjelasan margin, tapi sebelumnya saya hapus dulu semua properti padding dan text align pada selektor P ini. Dan sekarang selektor P hanya tinggal memiliki properti background color red. Dan kita coba dulu ke browser, save file CSS-nya dan refresh halamannya. Ya, ini tampilan teks paragraf dengan background color red. Oke guys, sama halnya dengan properti padding, properti margin juga memiliki 4 settingan jarak. Kita tambahkan propertinya, ketikkan margin minus tab titik 2, kita beri nilai 60 pixel misalnya. Ya, jangan lupa kita akhiri dengan titik koma guys. Dan untuk mempersingkat waktu kita bisa copy sintaks ini dan kita pastekan sebanyak 3 kali. Ya, margin kedua kita gantikan dengan right, margin ketiga kita gantikan dengan bottom, dan terakhir kita gantikan dengan left. Dan semuanya bernilai 60 pixel. Oke, save file CSS-nya dan coba perhatikan guys, ini paragraf sebelum mendapat margin. Dan jika kita refresh, ya, sekarang paragraf beserta background colornya bergeser lebih ke bawah. Sisi kiri dan sisi kanannya seperti terdorong ke dalam sehingga kotaknya terlihat lebih pendek dari sebelumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah jarak margin pada elemen paragraf bergerak terhadap apa guys? Nah, jika kita lihat pada file index ini, di sini elemen paragraf berada di dalam elemen body. Kita bisa lihat di sini tag paragraf berada di antara buka tutup tag body. Ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, elemen body adalah halaman browser secara keseluruhan. Margin pada sebuah elemen merupakan jarak elemen tersebut terhadap elemen terdekatnya. Elemen body ini adalah elemen yang terdekat dari elemen paragraf yang mendapat pengaturan margin. Jika kita lihat lagi guys, margin bottom atau margin bawah pada paragraf ini tidak berfungsi pada browser. Kenapa? Karena tidak ada elemen terdekat di bawah elemen paragraf ini. Nah, misalnya kita tambahkan lagi sebuah elemen di bawahnya, ya kita copy paste saja elemen paragraf beserta isinya ini. Ya, kemudian kita coba ke browser, save file indeksnya dan refresh halamannya. Ya, seperti yang kita lihat di sini guys, paragraf kedua ini langsung mengambil posisi 60 pixel terhadap paragraf pertama. Ini akibat margin bottom 60 pixel pada paragraf pertama. Kita bisa buktikan dengan mengubah nilai margin bottomnya. Kita coba 100 pixel, save dan refresh. Ya, paragraf kedua menyesuaikan terhadap margin bottom paragraf pertama, sehingga jarak antara paragraf pertama dengan paragraf kedua di sini adalah 100 pixel dari margin bottom paragraf pertama ditambah 60 pixel dari margin top paragraf kedua. Ya, jadi total jarak paragraf pertama dan kedua adalah 160 pixel. Nah, jika ditanya apa perbedaan padding dan margin, padding adalah jarak konten dari elemen dengan zona atau wilayahnya sendiri, sedangkan margin adalah jarak antara elemen. Dan untuk penulisan sintaks margin, jika kita memiliki nilai yang sama pada masing-masing propertinya, kita cukup mengetikkan margin titik 2 dan kita beri nilainya.
Ya, penulisan seperti ini sudah mewakili margin top, margin right, margin bottom, dan margin left-nya. Oke, kita sampai di sini dulu guys. Itu tadi pemahaman dasar mengenai margin. Jika kamu ada pertanyaan tentang pembahasan ini, email kita di berbagi@tamclubfit.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.